Di balik layar perseteruan dan kerjasama antara Bill Gates versus Steve Jobs. Kalian pasti udah tahu sama dua legenda teknologi Bill Gates dan Steve Jobs. Nah, kali ini kita bakal gali lebih dalam lagi, dari persaingan seru sampai kerjasama yang unexpected. By the way, kalian pada tahu kan Bill Gates pernah beli saham Apple? Mari kita bahas. Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft. Good evening. I'm Steve Jobs from Apple Computer. We're very glad to be here tonight. Gimana awal mula karir dua jenius ini? Steve Jobs dan Bill Gates yang mewakili dua raksasa besar teknologi dunia, yakni Apple dan Microsoft. Bill Gates lahir di Seattle tahun 1955, udah kepo sama komputer dari kecil. Bareng sahabatnya Paul Allen, dia bikin Microsoft di tahun 1975. Sementara itu, di San Francisco, Steve Jobs punya kisah seru bareng Apple di tahun 1976, dibantu sang sahabat, Steve Wozniak. Kisah ini bakal ceritain detail tentang kecerdasan mereka sejak muda, bagaimana obsesi mereka terhadap teknologi berkembang dan gimana perjalanan mereka membangun pondasi perusahaan masing-masing. Microsoft punya sistem aplikasi MS-DOS yang digunakan untuk sistem operasinya IBM. IBM adalah perusahaan besar teknologi saat itu. Dan ini jadi langkah strategis karena akhirnya menjadikan Microsoft jadi raksasa dunia teknologi. Sementara itu, Steve Jobs dan Apple fokus bikin Macintosh dengan antarmuka grafis yang revolusioner yang bikin kita nyaman gunain komputer. Persaingan ketat pun dimulai. Ketika Macintosh merilis antarmuka pengguna grafis yang revolusioner pada tahun 1984, Steve Jobs dan timnya di Apple yakin bahwa mereka telah menciptakan sesuatu yang benar-benar inovatif. Antarmuka grafis ini menggunakan ikon, jendela, dan mouse untuk membuat penggunaan komputer lebih intuitif dan menarik. Namun, pada pertengahan 1980-an, Microsoft merilis Windows, yang memiliki fitur antarmuka pengguna grafis yang mirip dengan Macintosh. Steve Jobs marah dan merasa bahwa Microsoft telah meniru ide-idenya tanpa izin. Ini menciptakan ketegangan antara dua perusahaan dan dua tokoh utama industri teknologi, Steve Jobs dan Bill Gates. Bill, my software, and I can prove it in court. Ada beberapa insiden terkenal yang terkait dengan perselisihan ini. Steve Jobs mengirim surat terbuka kepada Bill Gates pada tahun 1985, mengekspresikan ketidakpuasan dan kekecewaannya atas tindakan Microsoft meniru antarmuka grafis Macintosh. Meskipun surat tersebut sangat tajam, Gates dan Microsoft menyatakan bahwa mereka tidak melanggar hak cipta. Pada tahun 1988, Apple mengajukan gugatan hukum terhadap Microsoft, menuduh pelanggaran hak cipta terkait antarmuka grafis. Persidangan berlangsung selama beberapa tahun, tetapi akhirnya Apple kalah. Pengadilan menyatakan bahwa konsep antarmuka grafis tidak dapat dipatenkan. Di sini kita bisa melihat cerdiknya seorang Bill Gates dalam melihat peluang bisnis. Dan kemalangan Steve Jobs berlanjut ketika Apple mengalami krisis finansial. Awal mula krisis yang dialami Apple ketika Steve Jobs dipecat dari Apple pada tahun 1985. Keputusan ini diambil setelah serangkaian ketidaksepakatan dan konflik internal di antara para eksekutif di Apple. Beberapa faktor yang menyebabkan pemecatan Steve Jobs antara lain: kegagalan dengan Macintosh. Meskipun Macintosh awalnya mendapat sambutan positif, penjualan tidak sesuai harapan. Jobs terlibat dalam proyek Macintosh yang tidak hanya memakan banyak anggaran tetapi juga menghadapi tantangan penjualan. Ketidaksepakatan manajemen. Jobs memiliki pendekatan yang kuat terhadap manajemen dan seringkali berselisih pendapat dengan dewan direksi Apple. Dia ingin lebih banyak kontrol terhadap proyek-proyeknya. Apple kemudian melakukan penyelidikan internal terkait performa Jobs sebagai pemimpin. Pada hasilnya, Jobs dianggap tidak efektif dan akhirnya dipecat dari perusahaannya sendiri. Kondisi pasar yang sulit. Pada saat itu, Apple menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar komputer. Steve Jobs dianggap sebagai bagian dari masalah dan bukan solusinya untuk memenangkan persaingan tersebut. Setelah dipecat dari Apple, Steve Jobs mendirikan perusahaan baru bernama Next dan kemudian membeli The Graphics Group yang menjadi Pixar Animation Studios.
Dia terus berkembang sebagai pemimpin dan inovator, dan pada akhirnya kembali ke Apple pada tahun 1997. Di pertengahan tahun 1997-an, Bill Gates memutuskan buat beli saham Apple senilai $150 juta. Apa yang terjadi? Nggak semua orang tahu, tapi ini beneran kejutan besar. Ada apakah gerangan di balik keputusan ini? Bantuan finansial dari Microsoft membantu Apple keluar dari krisis keuangan. Bill Gates pun memberikan stabilitas dengan cara ini. Tapi yang paling mengejutkan, Microsoft berkomitmen untuk mengembangkan perangkat lunak untuk Macintosh. Sumpah ini plot twist yang bikin geleng-geleng kepala. Yuk, kita kupas lebih dalam, apa sih yang bikin dua raksasa ini bisa kerjasama setelah berseteru selama bertahun-tahun? Apakah ada kepentingan tersembunyi? Kita analisis bareng. Analisis mendalam tentang motivasi di balik kerjasama ini, dampaknya terhadap industri teknologi, dan bagaimana kebijaksanaan bisnis keduanya menciptakan era baru. Bill Gates dan Steve Jobs, meskipun bersaing sengit, ternyata memiliki pandangan yang mirip tentang bisnis teknologi. Keduanya menyadari bahwa kerjasama bisa membawa keuntungan lebih besar daripada persaingan tanpa henti. Dengan bergandengan tangan, mereka menciptakan ekosistem teknologi yang lebih kuat. Ketika Apple sedang dalam krisis, Bill Gates menunjukkan keberanian untuk memberikan bantuan finansial dan dukungan. You like Steve Jobs? Absolutely. Steve's brilliant, done very good work. The times we have gotten to work together. Ini bisa diartikan sebagai sikap kematangan bisnis, di mana kepentingan jangka panjang lebih diutamakan daripada persaingan sementara. Kerjasama ini bukan hanya menguntungkan kedua perusahaan, tetapi juga menciptakan dampak positif pada industri teknologi secara keseluruhan. Persaingan yang sehat dan kolaborasi membantu mendorong inovasi, memberikan pilihan yang lebih baik kepada konsumen, dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Bisa jadi, secara pribadi, Bill Gates dan Steve Jobs sudah melewati fase ambisi dan ego yang mendorong mereka untuk bersaing tanpa henti. Mungkin pada tahap tertentu dalam karirnya, mereka menyadari nilai kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dari perspektif kita sebagai penonton dan penggemar teknologi, kerjasama ini menjadi pembuktian bahwa dalam dunia bisnis, segala kemungkinan bisa terjadi. Seteru bisa menjadi mitra, dan dua kecerdasan besar bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang mereka lakukan sendiri. Selain itu, kerjasama ini mengajarkan kita bahwa dalam perjalanan menuju kesuksesan, terkadang kita perlu melihat gambaran yang lebih besar, mengatasi ego, dan berani keluar dari zona nyaman. Mungkin, dalam kehidupan nyata, sikap terbuka untuk belajar dan berubah adalah kunci untuk mencapai puncak kesuksesan. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.